Ibadah Sabat 10 Januari tahun 2026. Tanpa disadari, manusia menyamakan setan dengan Elohim. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, dan mereka tidak akan berhasil. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, dan mereka tidak akan berhasil. Dan mereka tidak akan berhasil. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Suhamasya Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Hamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Somasya. Ya, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai Adonai Somasya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah Sabat kita pada hari ini. Ya, kita akan masuk ke Dafar Elohim, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sekilas mengenai visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, pelayanan YRH Ministry memiliki visi, yaitu siap masuk ke Samaim, siap masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Ya, inilah yang disebut dengan rapture. Ya, kita diangkat hidup-hidup, artinya kita mengalahkan kematian. Dan tidak semua orang bisa diangkat hidup-hidup, ya, hanya segelintir. Ya, khususnya nanti yang di rapture itu hanya orang-orang pilihannya, ya, orang-orang yang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ya, ini rapture adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia maupun juga dalam sejarah Samaim atau surga. Ya, karena ini sudah dirancangkan oleh YRH Ehad sejak sebelum permulaan dunia, dan kejadiannya hanya sekejap mata. Ya, jadi bisa dibayangkan persiapannya itu sangat lama sebelum penciptaan, tetapi kejadiannya sangat singkat, ya, hanya sekejap mata. Dan yang di rapture itulah orang pilihannya atau mempelai kudusnya. Dan nanti orang-orang yang di rapture ini, inilah yang akan duduk, ya, di 12 tahta Elohim, ya, di 12 tahta Adonai Hamasya, sebagaimana firman-Nya di Matius 19 ayat 28. Ya, jadi ini yang pertama kali akan di rapture, ya, yang 12 orang duduk di tahta, dan juga yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi bisa dibayangkan, ya, manusia, ya, yang akan duduk di tahta di surga, ya. Jadi ini bukan main-main, ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Somasya maupun yang mendengarkannya, ya. Jadi manusia-manusia yang diangkat ini, hidup-hidup yang di rapture ini nanti akan duduk di 12 tahta Elohim, ya, dan akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi para malaikat. Luar biasa, ya. Jadi yang namanya manusia yang di rapture itu hanya orang-orang VVIP. Demikian juga
Mereka yang di rapture ini nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun, ya. Di kerajaan 1000 tahun di mana Adonai Yeshua HaMashiach menjadi pemimpin agung kita, ya. Dan nanti mempelai-mempelainya inilah yang bersama-sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach memimpin di kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi artinya apa? Artinya ini orang-orang khusus, ya. Orang-orang tadi saya sampaikan VVIP. Yang disebut VVIP di sini bukan berarti ini orang-orang hebat dari sisi kemanusiaan, ya. Artinya gini, kemanusiaan itu kalau disebut orang hebat, ya, kita bisa melihat dia ini mungkin pejabat, dia ini mungkin orang kaya, dia ini mungkin orang yang berpengaruh di dalam kehidupan manusia, bukan, ya. Bukan, tetapi yang akan di rapture ini adalah orang-orang yang sederhana, ya. Orang-orang yang taat dengan Dabar Elohim, yang taat dengan mempelai kudus kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, ya. Banyak orang-orang memanggil nama Yeshua HaMashiach tetapi tidak mengakui penggenapannya, tidak mengakui kehadirannya, ya. Karena kehadirannya sudah terjadi, ya. Itu yang disebut dengan penggenapan. Penggenapan ini semuanya sudah terjadi, ya. Dan ada yang saat ini akan digenapi lagi, yaitu inilah rapture, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Dan rapture ini, ya, satu hal yang ingin saya sampaikan juga, ya. Rapture ini adalah suatu peristiwa dalam kondisi aman dan tentram, bukan dalam kondisi kesusahan besar atau ada aniaya dan sebagainya, tidak, ya. Rapture ini ada suatu kondisi yang aman, ya, bukan dalam kondisi kesusahan besar. Saya sudah pernah menyampaikan, ya, kesusahan besar yang akan terjadi nanti adalah kesusahan besar yang sangat mengerikan karena ujung-ujungnya adalah kematian, ya. Karena apa? Karena itulah nanti, ya, yang disebut dengan kesusahan besar dan juga aniaya, ya. Jadi bukan berarti nanti ada yang mengatakan, oh nanti kesusahan besar dulu Pak, aniaya dulu baru rapture. Tidak, ya. Karena apa? Karena sekarang ini Ruach Kodes, Roh Kudus masih bersama-sama dengan kita di dunia ini. Ya, jadi bayangkan, ya, Ruach Kodes itu sudah ada sejak ketika Adonai Yeshua HaMashiach naik ke Samaim. Dia mengatakan dia akan mengutus roh penolong, ya, yang akan memberikan kesaksian mengenai Yeshua HaMashiach, yaitu Ruach Kodes. Jadi bayangkan, hampir 2000 tahun yang lalu Ruach Kodes sudah bersama-sama dengan kita sampai dengan detik ini. Dan nanti sampai di rapture, barulah Ruach Kodes kembali ke Samaim bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, bersama-sama dengan orang-orang pilihannya, mempelai-mempelai kudusnya. Ya, artinya apa? Artinya ketika Ruach Kodes sudah kembali ke Samaim, ke surga, maka dunia ini akan dikuasai oleh anti Hamashiach. Ya, ini harus kita pahami, ya, pola berpikirnya, ya. Jadi kalau masa kesusahan besar, kalau rapture belum terjadi, ya, tidak mungkin Ruach Kodes membiarkan orang-orang pilihan disiksa begitu saja, tidak mungkin, ya. Ya, banyak orang tidak mengerti, ya. Kalau kita perhatikan, ya, ketika Adonai Yeshua disalib, ya, itu terjadi kegelapan, ya. Artinya apa? Disitulah Bapa Yahweh bahkan seluruh penghuni Samaim tidak mau melihat Yeshua HaMashiach disalibkan, yang menanggung dosa. Jadi artinya seluruh Samaim itu istilahnya sedih, ya. Bayangkan itu. Mereka di Samaim saja melihat Adonai Yeshua disalib, mereka sedih. Apalagi, ya, apalagi nanti, ya, kalau misalnya ada yang mengatakan tadi kesusahan besar duluan terjadi, ya, baru rapture, itu tidak mungkin, ya. Karena Ruach Kodes itu menjaga kita. Ya, kalau kita baca banyak kesaksian, ya, ada orang yang harusnya mati, ya, ada orang yang sudah ditembak puluhan kali tetapi tidak pernah mati. Karena apa? Karena dijaga oleh Ruach Kodes.
Artinya Ruach HaKodes tidak akan mengizinkan ya orang-orang pilihannya itu dianiaya. Ya, jadi jangan mengatakan wah itu harus diuji dulu, dianiaya dulu, ibarat produk katanya. Diuji dulu, benar nggak produk ini bagus, benar nggak produk ini berkualitas supaya dipilih. Bukan ya, bukan seperti itu rapture ya. Jadi jangan salah kaprah ya, jangan membaca suatu firman ya yang terbalik ya, paham ya? Yang namanya rapture ya atau kesusahan besar setelah itu ya, kesusahan besar itu ada di masa metrai ya, metrai terakhir, dan di masa 7 sangkakala, dan juga di masa 7 cawan murka. Disitulah kesusahan besar terjadi ya. Kalau rapture sebelum itu ada di metrai, rapture itu terjadi di metrai ya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu mempelai Adonis Masia maupun mendengarkannya, jadi semua ini harus diselesaikan ya, baru masuk nanti ke masa 7 sangkakala ya. Setelah nanti anti Hamasyah ya, itulah anti Hamasyah hanya diberi waktu cuma 3,5 tahun. Itu waktu yang sangat singkat ya. Jadi tidak mungkin yang namanya aniaya dulu atau kesusahan besar dulu baru rapture ya. Itu tidak mungkin ya. Karena yang di rapture juga sangat sedikit ya. Sangat-sangat sedikit ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Masia maupun yang mendengarkannya. Jadi jangan kita terprovokasi dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Apalagi ada yang mengatakan, wah penyembah Bapak Yahweh harus saling melengkapi. Saya sampaikan ya, penyembah Bapak Yahweh yang benar ya, penyembah Bapak Yahweh YYH Ehad yang benar tidak mungkin melengkapi dengan penyembah YYH Ehad yang tidak benar. Tidak mungkin, makanya firman mengatakan tidak mungkin yang namanya terang dan gelap bersatu. Ini harus kita pahami ya. Tidak ada seperti itu ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan saling menyerang. Tidak, kita tidak pernah menyerang ya. Kita menyampaikan firman yang disampaikan kepada kita. Makanya dikatakan engkau harus berteriak untuk membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Apa artinya berteriak? Artinya memperingatkan. Sekarang bukan lagi masa-masa dinabobokan ya, tidak. Sekarang adalah masa-masa peringatan. Ya, karena apa? Karena dunia ini ya menuju kepada kehancuran ya. Sekali lagi saya sampaikan, dunia ini menuju kepada kehancuran. Ya, bukan menuju kepada kebaikan lagi, tidak ya. Karena dunia ini nantinya ya seperti kita baca di Wahyu 21 ya. Sebelum Yerusalem baru, dunia pertama, langit pertama akan hilang lenyap. Apa artinya hilang lenyap? Dunia ini akan hancur. Dunia ini akan dilempar ke lautan api sebelum hari penghakiman ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Masia maupun mendengarkannya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem baru. Karena di sanalah kantor pusat kita, karena Gembala Agung Sinode Pusat kita adalah YYH Ehad ya. Saya berkali-kali mengatakan ini ya. Jadi kalau ada yang komplain ya, jangan komplain ke saya ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan komplain ke saya. Ya, komplain langsung ke Gembala Agung Sinode Pusat kita, YYH Ehad. Jangan kau mengatakan, wah Pak Henry tidak benar. Itu pelayanan sana mengatakan itu sesat katanya. Tidak apa-apa, silakan ya. Silakan, tanya langsung sama YYH Ehad, tanya langsung sama Bapak Yahweh, Adonai Suhamasyah Ruach HaKodes. Apakah benar Henry itu penyesat? Ya, silakan tanya. Ya. Jumlah kita sedikit loh, ya. Paling banyak kita tuh cuma 50 orang, ya, paling banyak, ya. Yang menyesatkan itu justru yang banyak, ya, bukan yang sedikit. Kalau yang menyesatkan sedikit, ya, saya sudah pernah berkali-kali mengatakan, ya, kalau manusia yang tidak diselamatkan hanya segelintir, hanya cuma beberapa puluh orang, sebenarnya Adonis tidak perlu turun dari Samaim. Ya, tidak perlu turun dia mencurahkan tubuh dan darahnya.
Saya kan sudah pernah menyampaikan mengenai rancangan Samaim, ya, rancangan Yehirat, ya. Artinya apa? Sejak sebelum penciptaan, ya, Yehirat itu sudah merancangkan mempelainya, sudah merancangkan orang pilihannya, dan sudah ditetapkan sebelum penciptaan, ya, untuk hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Yehirat. Jadi kita belum lahir saja, kita sudah ditetapkan. Beda dengan Bani Israel, ya. Saya berkali-kali mengatakan beda dengan Bani Israel. Bani Israel dipilih karena janji Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham. Ya, aku akan memberkati keturunanmu. Itulah yang menjadi Israel saat ini, ya. Jadi karena janji Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham lah, makanya Bani Israel itu dipilih. Tetapi kita sebelum penciptaan kita sudah dipilih. Ya, cuma melalui kejadian-kejadian di dunia ini, ya. Salah satunya adalah melalui penumpahan tubuh dan darah Adonai Yesus Mashiach. Itulah kenapa Bapa Yahweh menjadi sama seperti manusia dalam rupa Adonai Yesus Mashiach untuk menyiapkan, ya, mempelainya ini yang belum hadir, ya. Karena kita mempelainya ini ada di zaman akhir, ya, bukan di zaman Nabi, ya, mempelai itu, tetapi di zaman akhir. Ini banyak orang tidak mengerti. Saya juga dulu tidak mengerti. Kalau tidak disingkapkan, saya tidak mengerti siapa itu orang pilihannya, ya. Makanya dengan kedatangan Adonai Yeshua mencurahkan tubuh dan darahnya, dan barang siapa yang percaya dengan pengorbanan dari Adonai Yesus Mashiach, itulah yang disebut dengan mendapat kasih karunia, ya. Jadi kalau kita baca Efesus 1:4 jelas, ya. Ya, kita sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia supaya kita kudus, tidak bercacat bercela di hadapannya. Bayangkan itu, ya, supaya kita kudus dan tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Itulah yang ditetapkan oleh Yehirat, ya, sejak sebelum permulaan dunia. Itulah tadi, ya, Gembala Gemung Sidon pusat kita, Yehirat, dan kita memiliki misi, yaitu ready to rapture, siap untuk masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah visi dan misi pelayanan kita, Yehirat Ministry. Kita akan masuk ke daftar Elohim. Judulnya adalah tanpa disadari manusia menyamakan Satan dengan Elohim. Ya, ini banyak sebenarnya firman-Nya, ya. Tapi kita akan baca di Matius 4 ayat 8 sampai 10, Yohanes 8 ayat 42 sampai 45, dan juga 2 Korintus 11 ayat 14. Kita akan baca sama-sama mempelai Adonai Yesus Mashiach. Kita bangkit berdiri. Kita akan baca di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Kita akan baca. Sekali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Sebab mereka yang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai para rasul Hamasyah. Dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita baca di Yohanes 8 ayat 42 sampai 45. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Jika Elohim adalah Bapamu, kamu akan tetap mengasihi aku, karena aku keluar dan datang dari Elohim. Sebab aku datang bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Sebab kamu tidak bisa mendengarkan firmanku. Kamu berasal dari bapamu si iblis, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula,
dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam ia. Tatkala seseorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri, karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Dan karena aku mengatakan kebenaran, kamu tidak percaya kepadaku. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai duduk semasa. Ya, ini ya judul kita hari ini, tanpa disadari manusia menyamakan Satan dengan Elohim, ya. Jadi kita harus mengerti yang namanya Satan itu siapa, ya. Jadi sebagaimana yang selalu saya sampaikan ya dari awal-awal, ya, manusia itu jatuh ke dalam dosa itu karena itulah yang disebut dengan Satan, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Satan itu sintau nun sofi, ya. Sementara dalam bahasa lain ya ada yang mengatakan iblis, ada yang mengatakan fallen angel, ada yang mengatakan HBS, Hilal Ben Sahar, ada juga yang mengatakan naga, ada yang mengatakan ular dan sebagainya. Itu sama ya, sama-sama Satan. Jadi Satan ini memiliki banyak nama ya. Saya tidak usah sebut nama-nama apa saja ya, tetapi yang terkenal itu tadi yang saya sebutkan ya. Jadi artinya ketika manusia jatuh ke dalam dosa ya, dan manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dari Firdaus, dan dia masuk ke dunia ini. Jadi dunia ini sebenarnya adalah tempat ya di mana Satan itu diusir ya, dilempar ya. Makanya kalau kita baca ya di Yesaya 14 itu ya, itu jelas ya bahwasanya yang namanya fallen angel itu dilempar, dibuang ya ke tempat yang paling dalam ya, ke maut, ke alam maut ya, ke jurang maut. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi artinya jurang maut itu ada di mana? Ada di pusat bumi ini ya. Banyak orang tidak tahu ya, atau ya bukan tidak tahu juga, mungkin pura-pura tidak tahu atau tidak mengerti ya. Jadi bukan di tempat yang lain-lain, bukan ya. Alam maut itu ada di pusat bumi ini. Mahma bumi ini itulah alam maut ya. Jadi kalau pernah mendengar ya, banyak negara-negara yang melakukan pengeboran bumi ini, itu kadang-kadang sudah mengebor sampai kedalaman sekian kilometer ya, bahkan sampai puluhan kilometer. Itu mereka mendengar orang-orang berteriak ya. Itulah disiksanya di situ ya. Tetapi secara kasat mata memang tidak bisa dilihat ya. Karena apa? Karena yang disiksa itu, saya sudah mengatakan, itu tubuh roh ya. Tubuh jasmani kita ini kembali ke tanah. Ya, roh kita inilah yang disiksa. Sakit nggak? Iya sakit, jauh lebih sakit. Ya, karena roh kita ini kekal. Jadi siksaan itu kekal ya. Jangan main-main. Jangan dikira siksaan itu hanya sekian detik, sekian jam. Ya, tidak. Tidak henti-hentinya disiksa di alam maut ya. Dan Satan itu ya, dia adalah fallen angel yang sakit hati dengan manusia. Ya, kenapa? Satan ini, ya, fallen angel ini, dia hanya berbuat dosa satu kali saja, tetapi itu pun dosanya hanya melalui hatinya. Ya, dia memberontak dari hatinya saja. Ya, itu sudah langsung dihukum. Sementara manusia berbuat dosa berkali-kali, mungkin juga ribuan kali, bahkan jutaan kali, tetapi tidak dihukum-hukum. Bahkan mungkin ada manusia yang berbuat dosa jutaan kali, tetapi dia bisa masuk ke surga hanya dalam hitungan menit. Seperti contoh yang di sebelah kanannya Adonai Yeshua Mashiach ketika disalib. Yang saya sudah pernah mengatakan, orang yang disalib itu adalah orang yang sangat jahat. Ya, di zaman orang Yahudi ya, hukum salib itu adalah seperti hukuman mati. Tetapi bukan hukuman mati yang langsung mati, tidak. Kalau hukuman mati langsung mati seperti yang dieksekusi di saat sekarang, itulah namanya hukuman tembak ya. Kalau hukuman tembak langsung ditembak, dor, langsung mati saat itu juga. Tidak mengalami penderitaan. Tetapi salib itu mengalami penderitaan. Orang yang disalib itu tidak langsung mati ya.
darahnya mengucur dulu ya, dan dia meraung-raung. Sangat sakit sekali ya. Makanya orang yang disalib itu adalah orang yang sangat jahat. Ya. Istilahnya kejahatannya paling tinggi. Makanya dia dihukum salib, dan Adonai Yeshua Mashiach dianggap penjahat yang paling jahat ya bagi orang Yahudi pada saat itu. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, kedatangan Adonai Yeshua saja sudah ditolak. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan, Rabi Israel itu pernah bahkan mengatakan mereka tidak percaya ada Elohim yang menjadi manusia. Mereka tidak percaya ada Elohim yang lahir sebagai bayi menjadi manusia. Bahkan ada Elohim yang disalib, dibunuh. Itu bukan Elohim, kata mereka. Dan itulah yang dianut oleh seluruh dunia. Ya, jangan dikira itu cuma ini ya, cuma orang Yahudi. Tidak. Ya. Semua manusia di muka bumi ini tidak percaya ada pencipta yang menjadi manusia, dan tidak percaya ada pencipta yang mati disalib. Mereka bilang itu bukan pencipta. Ya, tidak mungkin pencipta bisa mati. Betul, secara hakikat betul ya, tetapi untuk menebus ya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka dia harus membayar mahal ya. Makanya darah Adonai Yeshua itu, tubuh dan darahnya sangat mahal ya, supaya kita bisa masuk ke surga. Makanya saya pernah mengatakan kan, kalau kita belum pernah masuk ke neraka, belum pernah bertemu dengan Adonai Yeshua ya, kita nggak ngerti apa-apa. Bahkan kalau ketemu pun kadang-kadang merendahkan ya. Saya pernah membaca beberapa kesaksian ya, sudah ketemu di alam kekekalan. Ketika dia bangkit kembali ya, malah dia ragu. Saya mimpi nggak ya, katanya. Ya, bahkan dia melapor pada pimpinannya, kan dibilang, wah kamu kemasukan kamu, katanya. Terus akhirnya nggak percaya lagi dia. Padahal sudah diperlihatkan neraka. Sudah diperlihatkan dia siapa-siapa saja yang ada di neraka itu. Jadi tidak main-main ya. Mungkin kita berpikir, wah yang di neraka itu orang-orang jahat, ya mungkin seperti Hitler. Betul, Hitler ada di neraka. Tetapi banyak orang-orang yang sepertinya baik, ya, mereka sekarang lagi disiksa di neraka. Ya, kan saya sudah pernah mengatakan, baik itu belum tentu benar, tetapi benar itu sudah pasti baik. Itulah namanya benar, itu harus berdasarkan daftar Elohim yang benar, ya, bukan kita mengarang-arang ya, bukan versi kita ya. Jadi ini yang tidak disadari ya, karena manusia ini dikit-dikit ya menyamakan itu, Satan itu dengan Elohim, dengan pencipta ya. Ya seperti kita lihatlah ya, penyembahan zaman dahulu, penyembahan nenek moyang ya kepada roh-roh yang ada di pohon, yang ada di gunung-gunung. Ya, mereka menganggap itu pencipta, itu Elohim ya. Tidak ada Elohim seperti itu ya. Makanya itulah manusia menyamakan ya, seolah-olah yang mereka sembah itu adalah pencipta yang sebenarnya. Ya, jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan dengan manusia itu sudah putus. Ya, hanya bisa disambung dengan tubuh dan darahnya Adonai Yeshua Mashiach. Kalau kita tidak mengakui tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach yang sudah menghapus dan menguduskan kita, ya, tidak mungkin kita bisa tahu siapa dia. Tidak mungkin ya. Hati-hati ya. Kalaupun ada orang diberi kesempatan ya, ya kesempatan itu artinya diberi ya, istilahnya dia diberi kesempatan supaya dia mengerti akan keselamatan ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Waktu saya tahun 88 itu saya juga belum mengerti, meskipun saya sudah pernah dibawa ke neraka, meskipun saya pernah dibawa ke surga ya 2 kali, saya belum mengerti. Meskipun saya bertemu sama Adonai Yeshua ketika dia datang ya, artinya itu diumpamakan
pertemuan itu seperti rapture. Memang bukan rapture seperti yang banyak orang lihat. Wah, itu diangkat ke atas, bukan ya. Tetapi waktu itu dia datang seperti seorang pemimpin besar ya. Dia dikawal dengan pasukan banyak, dan kami waktu itu banyak di satu rumah yang besar. Dan ketika dia datang dengan derap langkah pasukannya yang begitu dahsyat, hanya saya yang terbangun waktu itu. Semuanya tertidur. Tidak ada satupun yang mau bangun menyambut kedatangannya. Makanya disitulah saya diberitahu, engkau harus teriak supaya mereka bangun untuk menyambut kedatanganku. Ya, karena saya waktu itu berteriak 3 kali, dan yang bangun cuma 2 orang yang tidak saya kenal. Disitulah saya baru mengerti, 2 orang yang tidak saya kenal ini inilah penyembah YHWH. Sementara yang saya kenal, persis saya kenal, tidak mau bangun. Sekalipun saya berteriak, bahkan saya guncang-guncang tubuhnya supaya bangun, mereka tidak mau bangun sama sekali. Ya, apa arti 2 yang bangun ini? Itulah saya baru juga mengerti, 2 itu bicara bed. Bed itu bicara rumah. Bed itu bicara keluarga. Ya, orang-orang yang artinya keluarga itu ya bersatu dalam satu kesatuan ya. Itu bed ya. Seperti Noah. Noah diselamatkan itu satu keluarga. Noah, istrinya dan menantunya. Menantunya itu sebenarnya dianggap orang lain, tetapi menjadi satu keluarga. Ya, begitu juga Israel. Israel itu satu keluarga, satu keturunan, ya, dari bapak yang sama. Itulah disebut. Makanya saya baru mengerti kenapa cuma 2 yang bangun ketika saya teriak. Itu artinya keluarga ya. Makanya kita di YRH adalah keluarga ya. Artinya kalau orang dalam satu keluarga sudah memilih keluar ya, berarti dia terputus hubungan dengan keluarga ya. Banyak sekarang keluarga-keluarga di dunia ini begitu juga ya. Ada anak, ada orang tua ya, begitu anaknya tidak suka dengan orang tuanya, langsung ngomong, udah kita putus saja, jangan anggap saya anak lagi, katanya kan. Begitu sebaliknya, kalau orang tuanya juga sudah marah, sudah kita putus, kamu tidak saya anggap lagi sebagai anak saya. Itu yang terjadi ya. Ya, jadi artinya itulah ya kenapa hanya 2 orang ya. Artinya kita adalah satu keluarga ya di dalam pelayanan YRH Ministry. Saya baca dulu rangkumannya ya. Dafar Elohim di atas dikatakan bahwa sewaktu Adon Yesua dicobai ya oleh Satan iblis di padang gurun, salah satunya adalah Satan minta disembah ya supaya dia memberikan kekayaan dan kemuliaan dunia kepada manusia yang menyembahnya ya. Jadi ini harus kita pahami ya. Jadi kemuliaan dunia ini belum tentu berasal dari YHWH ya. Saya sampaikan karena saya pernah berbicara mengenai berkat-berkat yang bukan secara langsung ya. Itulah namanya berkat rampasan ya. Jadi di alam roh ini banyak berkat rampasan yang dirampas oleh Satan atau iblis ya. Ketika Bapak Yahweh Adonisua Ruach Kodes mencurahkan berkat itu kepada seseorang, tetapi seseorang ini tidak sungguh-sungguh ya, padahal sudah dicurahkan berkat itu, akhirnya berkat itu dirampas di udara. Makanya kalau kita baca di Efesus 6 ayat 12 ya, terjadi pertarungan di udara, pertempuran di udara. Itulah malaikat-malaikat dari Samaim yang turun membawa berkat, tetapi dirampas di udara oleh penguasa-penguasa di udara, otoritas-otoritas di udara. Ya, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan pemerintah-pemerintah di udara. Itulah yang merampas berkat itu dan dibawa ke alam roh. Ya, saya sudah pernah menyampaikan ini ya, yang judulnya berkat rampasan di alam roh. Ya, jadi itu ya, hati-hati ya kalau kita berdoa ke Samaim ya. Samaim itu bukan di alam roh. Ya, hati-hati ya. Samaim tidak berada di alam roh. Samaim itu ya di Samaim. Ya, kalau kita baca di Korintus, Samaim itu ada di langit ketiga. Tidak ada alam roh di langit ketiga. Alam roh itu hanya sebatas bumi ini.
Ya, tidak ada roh-roh manusia yang meninggal itu keluar dari bumi masuk ke planet Mars. Tidak ada. Saya kasih tahu. Hanya muter-muter di sini dia, rohnya itu. Jadi kalau engkau berdoa hanya muter-muter di sini, ya berarti engkau berdoa di alam kematian, bukan berdoa di samaim, tetapi di alam kematian, karena alam roh itu adalah alam kematian. Banyak orang tidak tahu, karena tidak pernah masuk ke alam roh. Saya berkali-kali masuk ke alam roh, ke alam kematian. Jadi saya tahu. Ya, siapa-siapa saja ada di alam kematian, saya tahu. Tidak mungkin orang mati ya, langsung rohnya menembus, kecuali dia masuk ke surga. Itu betul. Kalau dia masuk ke surga, dalam hitungan detik, langsung naik ke surga. Dia punya roh, dan langsung di udara diubah menjadi tubuh kemuliaan. Karena ketika kita disamain, kita bisa berjabat tangan, kita bisa menyentuh pagar surga, kita bisa menyentuh pintu rumah di surga. Itu bedanya ya. Kalau di alam roh, kita tidak bisa menyentuh siapapun. Ya, di alam kematian kita tidak bisa menyentuh, bahkan menyentuh diri sendiri saja tidak bisa. Seperti menyentuh angin ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi beda ya. Di alam roh itu ya manusia dalam rupa roh, tubuh roh. Dan kita disiksa, orang-orang disiksa di alam roh itu oleh penguasa alam roh, dan mereka bisa menyiksa kita. Dan kita tidak bisa melawan. Mau menangkis saja kita tidak bisa, seperti menangkis angin. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya kehidupan ya. Kalau kita sudah masuk ke alam kematian atau alam roh, ya sudah. Tidak akan bisa balik lagi ya. Kecuali ada orang-orang memang seperti yang saya alami. Saya sudah masuk, saya kembali lagi, dikembalikan ya kepada tubuh saya. Karena tubuh saya itu tertinggal ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi orang yang meninggal, ya saya beritahu, ketika rohnya keluar, dia melihat tubuhnya. Ya, saya juga begitu. Ketika roh saya keluar, saya melihat tubuh saya di tempat tidur. Saya kaget. Dan saya tidak bisa masuk ke tubuh saya. Tapi puji Bapak Yahweh waktu itu, roh saya dikembalikan ke tubuh saya. Kalau tidak, saya mungkin sudah, ya, habis saya. Waktu itu saya sudah disiksa. Ya tinggal saya dibawa ke alam maut saja, dibakar di sana. Habis. Kalau sudah begitu ya tidak mungkin lagi bangkit ya. Ini ya. Kalau sudah sampai disiksa itu, apalagi disiksa beneran ya, sudah susah bangkitnya ya. Itu ya Bapak Ibu yang mempelajari Indonesia Mesias, supaya kita mengerti ya. Jadi artinya waktu itu Adonisua itu dicobai ya, karena dia setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam ya. Saya baca lagi ya. Dan juga ya di dalam pelayanan juga ya, Rasul Paulus juga mengingatkan ya supaya berhati-hati dengan rasul-rasul palsu, utusan palsu seperti malaikat terang. Jadi seolah-olah ya rasul-rasul palsu ini atau utusan-utusan palsu ini ya seolah-olah dia seperti malaikat terang dan dia mengerti banyak firman ya. Satan pun sangat menguasai firman ya. Jangan dikira Satan tidak menguasai firman. Dia sangat tahu firman ya. Karena dia pernah ditahta ya, maksudnya pernah menjaga tahta Elohim. Ya, jadi malaikat tahta itu dia ada di seputaran tahta Elohim dan dia tahu setiap firman yang disampaikan oleh YHWH dan dia mendengar. Makanya ketika dia jatuh, dia juga pakai firman yang sama. Tapi kita bisa mengujinya sebenarnya ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu ya. Begitu juga Adonisua juga mengatakan kepada orang Yahudi tadi ya, di Yohanes 8 tadi ya, 42-45 ya. Bayangkan itu, Adonisua saja ya mengatakan kepada orang Yahudi, "Bapak kamu itu Satan." Bisa dibayangkan nggak itu? Orang Yahudi bilang, "Bapak kami Elohim. Bapak kami Abraham," katanya. Apa kata Adonisua? "Bapak kamu Satan." Sama nggak dengan kita sekarang? Sama. Ya, sekalipun engkau menyebut nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes, Adonisua juga bisa bilang begitu ya. "Bapak kamu Satan," katanya. Ya, hati-hati ya. Nggak main-main ini ya. Apalagi kemarin juga ada saya dengar ya. Jangan memerintah.
Bapak Yahweh, kamu tuh siapa? Kata gitu. Jadi kadang-kadang saya aneh gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu yang mempelajari semua saya maupun mendengarkan ya. Jadi banyak ya khotbah-khotbah di luar sana itu tidak ada penjelasannya ya. Tidak pernah ya. Manusia itu sebenarnya secara sadar ya, itu tidak pernah sebenarnya memerintah Bapak Yahweh atau memerintah pencipta, tidak pernah. Ya, kebanyakan memohon ya. Artinya begini ya. Seperti kalau kita punya anak kecil ya, seorang orang tua punya anak kecil ya. Kadang-kadang kan anak kecil itu kan suka bentak-bentak orang tuanya kan. Misalnya gini, dia mau main ke tempat ya yang ada boneka-boneka misalnya kan. Mungkin orang tuanya melarang, jangan ke sana. Tapi kan kadang-kadang, Pak, saya mau ke sana, bawa saya ke sana. Misalnya begitu. Apakah itu memerintah orang tuanya? Secara pendengaran kita betul seperti memerintah, tetapi secara hubungan ya itulah namanya permintaan ya, supaya anaknya ini minta dibawa ke sana ya. Dan juga kita juga kalau berdoa juga kita memohon, Bapak Yahweh saya mohon tolong saya dibawa ke sana. Itu ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang ya memberikan apa ya, daftar Elohim itu nggak ngerti saya ya, hal-hal yang kayak begitu apa ya, itu tidak prinsip ya, hati-hati ya bagi mendengar. Sama kayak kemarin juga ya, Pak ini ada firman Pak, Adonis harus menderita, dia harus disalib, kita juga harus seperti itu disalib, makanya kita harus menderita dulu supaya kita di rapture, supaya kita diangkat, sama seperti Adonis. Bukan seperti itu, ya. Saya sudah bilang kan, Adonisua itu menggantikan kita, ya. Tetapi nanti kalau orang-orang tidak di rapture, maka dia harus mengalami yang namanya aniaya, mengalami penderitaan. Jadi rapture dulu, baru menderita. Ini ya, yang harus kita pahami ya. Kita baca dulu ciri-cirinya ya. Sejak dari awal manusia, Adam dan Hawa, serta di zaman Adonisua Hamasya, Satan iblis itu selalu mengikuti manusia ya, dan berusaha untuk menjatuhkan supaya semua manusia jatuh ke dalam dosa sehingga dihukum oleh Elohim di lautan api ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi sebenarnya Satan itu ingin semua manusia ini jatuh ke dalam dosa ya, supaya Elohim menghukumnya. Jadi kadang-kadang orang kan berpikir begini, wah kok bisa begitu ya? Berarti Elohim itu, Tuhan itu tidak ini kon dengan saya, dengan manusia, tidak peduli katanya. Siapa bilang? Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tadi saya bilang putus hubungan, tidak ada hubungan apapun. Ya, karena sudah putus, makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Masuk ke dunia ini. Dunia ini sarangnya fallen angel ya. Ini yang orang banyak tidak mengerti ya. Dan Satan, fallen angel itu ingin semua manusia ini dibinasakan. Makanya mereka dengan berbagai cara ya untuk membawa manusia ini, menyeret manusia ini untuk bisa masuk ke penghukuman Elohim ya. Nah, ini tadi ya, dunia ini adalah tempat di mana fallen angels ya dibuang. Itu tadi ada di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Artinya manusia di dunia ini akan selalu diganggu oleh Satan atau iblis ya. Adonisua setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai oleh Satan iblis supaya Adonisua jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu tidak terjadi ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelajari Adonisua Masya maupun mendengarkannya. Satan, iblis, fallen angel, atau apapun namanya, tahu ya, mana manusia-manusia yang sudah ditetapkan. Dia tahu. Ya. Artinya begini, jangan dikira nanti, wah, saya nggak pernah ini Pak, ya, saya nggak pernah diganggu Satan. Hidup saya bahagia terus kok. Saya tidak pernah menderita, saya tidak pernah kekurangan dan sebagainya. Hati-hati ya. Kenapa saya bilang hati-hati ya?
Satan itu adalah makhluk yang sangat pintar. Ya. Saya kasih contoh ya. Kalau 8 miliar manusia ya, yang ada misalnya sekarang ini 8 miliar manusia. Kalau yang dipilih cuma 100 orang, saya mau tanya, apakah Satan mencobai atau menggoda yang 8 miliar? Tidak. Ya. Dia tahu siapa yang diselamatkan. Dia tahu siapa yang tidak diselamatkan. Dan dia tidak mau membuang-buang waktu ya, menghabis-habiskan energi. Ngapain saya mengganggu dia? Biarin saja, toh dia juga nanti kalau mati nggak selamat kok. Satan begitu. Ya. Jadi hati-hati ya, kalau kita nyaman dengan kehidupan kita, belum tentu kita diselamatkan. Ya. Satan tidak akan bersusah payah dia menginikan orang ya. Jadi kalau sampai miliar orang tuh, Satan tuh capek loh. Jangan dikira Satan itu hebat, tidak ya. Banyak manusia menganggap Satan itu seperti Elohim. Hebat dia, bisa dia begini-begini. Tidak bisa. Ya, capek dia, tidak bisa dia mencobai manusia 8 miliar hanya dalam tempo 3,5 tahun, tidak bisa ya. Dia akan mencari yang 100 orang ini yang sudah dipilih. Dan itu tidak gampang, karena yang 100 orang ini selalu dijaga oleh malaikat. Ya, malaikat dari Samaim menjaga yang 100 orang ini. Ini yang harus difahami ya. Banyak orang tidak mengerti. Mereka pikir, oh saya kan ini, saya begini-begini. Saya enak kok, saya tidak mengalami ini, mengalami itu, dan sebagainya. Ya kalau kita sudah terlalu nyaman, hati-hati juga ya. Karena ya, Satan tahu ya, dia tidak perlu membuang-buang energi untuk mencobai atau menggoda manusia-manusia yang dia tahu itu tidak diselamatkan ya. Lalu kita lihat juga ya, ciri-ciri berikutnya. Begitu juga ketika orang-orang Yahudi yang menolak Adonai Yeshua HaMashiach karena tidak memahami Taurat dan kitab para nabi, sehingga Adonai Yeshua mengatakan bahwa bapa mereka adalah Satan. Ini tadi ya. Makanya ada firman mengatakan di Hosea itu ya. Artinya banyak ya umatnya itu dibinasakan karena kurang pengetahuan ya. Bukan karena yang lain ya. Jadi kita ini harus memiliki hikmat ya. Hikmat dari Samaim ya. Jangan mengatakan, wah saya kan tidak mengerti itu Pak. Masa itu saya harus begini begitu? Saya nggak tahu itu nama yang benar dan kudus. Dari dulu, dari keturunan di atas saya, semuanya begini. Saya nggak tahu itu. Karena kita nyaman kan? Dengan kepercayaan kita, nyaman kita. Ya, makanya tadi saya bilang, Satan itu pinter. Ya. Dan Adonai Yeshua juga tahu siapa yang dia sudah tetapkan, dia tahu. Ya, cuma ada orang yang tadi itu saya bilang mendapat kasih karunia. Itulah orang yang percaya dengan kedatangannya, pencurahan darahnya, tubuh dan darahnya, supaya dia diselamatkan. Ya, tapi meskipun ada juga orang percaya, tetapi dia tidak melakukan firman ya, sama aja, nggak ada artinya ya. Itu ya. Lalu di zaman para rasul pun banyak yang menolak pemberitaan keselamatan, tetapi ada juga yang berpura-pura melayani seolah-olah mereka adalah rasul-rasul yang diutus. Ya, inilah sebut tadi rasul palsu ya. Adonai Yeshua selalu mengatakan supaya menguji setiap roh dan melihat dari buahnya, sehingga mengerti kebenaran dan keselamatan ya. Ini banyak orang tidak tahu ya cara menguji roh ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, sebenarnya kalau kita diberi hikmat sangat gampang sekali menguji roh. Ya, orang-orang yang di luar sana, ya saya cukup mendengar saja sebenarnya apa yang mereka sampaikan. Kita bisa langsung tahu ya. Makanya saya selalu mengatakan hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Awal-awalnya masih oke ya. Setelah 1 tahun, wah mulai berubah. Wah Pak Henry itu salah. Aniaya dulu Pak, baru rapture. Lihat itu produk, dibanting-banting dulu. Bagus nggak produknya? Kalau produknya hancur ya berarti tidak bagus produknya. Bukan seperti itu ya. Orang pilihan itu bukan
main dibanting-banting, tidak ya. Maka tadi saya bilang, dari 8 miliar manusia misalnya hanya 100 yang dipilih, Satan itu tidak perlu capek-capek ya, menggoda atau menghancurkan 8 miliar manusia, tidak ada gunanya. Ya, tetapi nanti manusia itu sendiri yang akan saling menghancurkan. Ya, makanya kesusahan besar itu sebenarnya adalah manusia dengan manusia saling menghancurkan. Itulah nanti akan terjadi pada perang dunia ketiga. Ya. Artinya nanti, ya, itu nanti kesusahan tadi. Ya, kalau sudah perang dunia ketiga, ya, itu susah, ya. Jangan bilang, wah, beli kebun nanti, biar bisa makan kebun sendiri. Bikin kolam, bikin ikan apa, biar nanti kita bisa makan sendiri kalau tidak bisa membeli dan menjual. Bukan begitu. Kalau begitu mah, itu bukan kesusahan namanya. Kesusahan itu nanti, ya, semua binatang di laut mati, semua tanam-tanaman mati. Baca itu, sangkakala, baca itu 7 cawan murka, itu kesusahan. Baca itu anti Hamasya. Ya, jangan dikira nanti kalau orang menerima tanda, itu dengan sukarela dia menerima tanda. Karena apa? Karena dia sudah tidak makan 3 hari, tidak makan 7 hari. Mau nggak mau dia minta tanda, kalau nggak dia mati kalau kelaparan. Karena nanti hanya satu-satunya tempat yang bisa menjual membeli, itu nanti anti Hamasya yang membangunnya. Bukan seperti sekarang, di sebelah rumah ada warung, bisa kita makan. Enggak, nanti semua tidak ada itu, hancur semua akibat perang dunia ketiga. Dan sebelum itulah nanti rapture terjadi, sebelum terjadi kesusahan besar. Kalau kesusahan besar duluan terjadi, tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan nantinya. Sangat sedikit. Maka dikatakan kalau waktunya tidak dipercepat, maka orang-orang kudus itu pun tidak ada yang selamat. Bayangkan itu. Waktunya saja kalau tidak dipercepat, ya, tidak ada yang selamat. Makanya dipercepat. Makanya dikasih waktu cuma 3,5 tahun, ya. Itu ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Manusia supaya kita mengerti ya. Itu ya, kita baca lagi ya. Karena dunia ini adalah tempat pembuangan fallen angel, Satan, iblis atau HBS ya, Hilal bin Sahar. Maka mereka memiliki banyak nama melalui banyak bahasa. Tetapi nama yang benar dan kudus hanya ada satu, yaitu Yahweh Yeshua sebagai identitas pencipta yang sebenarnya. Begitu juga semua penggenapannya dilakukan sesuai dengan sejarah yang benar, dan firman-Nya harus dilakukan sesuai dengan penyingkapan firman. Ya, Satan iblis dapat mengecoh, menipu manusia seolah-olah itu berasal dari Elohim. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kesimpulannya adalah akibat dosa manusia diusir dari surga Samaim, Taman Firdaus atau Taman Eden ke dunia ini, sehingga manusia hidup berdampingan dengan Satan, dan Satan selalu mengganggu manusia ya, khususnya manusia-manusia yang sudah dipilih. Dengan mengganggu manusia, jika manusia jatuh ke dalam dosa akibat Satan, maka manusia itu akan dihukum oleh Elohim, oleh Yireh Ehad ya. Dosa harus dihapus dan manusia harus dikuduskan supaya tidak dihukum masuk ke alam maut maupun ke lautan api, hukuman kekal. Selama manusia hidup, kita harus memahami dan mengerti supaya jangan meninggikan Satan seolah-olah sama dengan Elohim ya. Ini yang harus terpahami ya. Jangan kita istilahnya meninggikan Satan ya, seperti tadi. Seolah-olah Satan itu sama dengan pencipta ya. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, masalah DNA berubah. Kalau DNA berubah, berarti Satan itu hebat. Sama dengan Bapa Yahweh. Ya, kalau kesusahan besar dulu terjadi, berarti Ruach HaKodes direndahkan. Karena Ruach HaKodes saat ini ada bersama-sama dengan kita. Sebelum rapture, dia masih bersama dengan kita. Kalau nanti kesusahan besar dulu, berarti Ruach HaKodes diremehkan, ya, dianggap rendah, seolah-olah Satan lebih tinggi. Hati-hati ya. Ruach HaKodes tidak akan membiarkan orang pilihannya dianiaya atau memasuki masa kesusahan besar. Rapture dulu terjadi, baru kesusahan besar. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat ya. Banyak lagi yang lain sebenarnya ya, cuma saya tidak bisa sampaikan di sini ya. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Manusia ini meninggikan Satan seolah-olah Satan itu adalah pencipta. Satan itu adalah Elohim. Satan itu adalah Tuhan. Hati-hati ya.
Jangan sampai kita terkecoh ya, tertipu ya. Begitu dengan pengajaran-pengajaran yang tidak jelas ya. Artinya yang sering saya sampaikan ya, mengenai penggenapan ya. Hati-hati ya. Kalau orang mengatakan, wah dia bangkit berubah-berubah sesuai dengan buah sulung, itu sudah tidak benar. Dan tidak pernah merayakan, mengakui Yesus Masih naik ke Samaim. Dan tidak pernah tahu kapan itu. Ya, taunya hanya 7 hari raya besar. Ya, 14 Nisan, 15 Nisan, ya, 17 Nisan, ya, 1 Tisri, 10 Tisri, 15 Tisri, hanya taunya itu. Tapi tidak tahu Yesua itu sudah menggenapinya. Harusnya nama Yesua duluan engkau sampaikan. Kan seperti saya pernah bilang, kalau suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, pas dia lahirnya pada tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan, masa kita mengucapkan selamat hari kemerdekaan, terus tiba-tiba suami kita, istri kita mengatakan, Bapak, Pak, Ma, masa tidak tahu hari ini hari apa? Iya, hari ini hari kemerdekaan. Lah, kamu pikir-pikir dulu, hari apa hari ini? Iya, hari kemerdekaan. Ada hari lahir istrinya, hari lahir suaminya, hari lahir anaknya, atau hari lahir dari orang tuanya. Tapi nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Dan itu hati-hati ya. Secara manusia aja kita itu, kalau dibegituin kita marah. Apalagi secara roh ya, hati-hati. Roh itu mengenali. Ya, roh itu mengenali kita ya. Baik roh Kodes maupun juga roh Satan itu, atau Satan itu mengenali kita dengan sempurna ya. Jangan dikira mereka tidak tahu siapa kita. Tahu. Ya, jangan Anda kira, wah saya kan penyembah Bapak Yahweh, ada di Suara Kodes. Ya kalau engkau bukan orang pilihan ya, Satan juga tahu ya. Jadi jangan merendahkan YHWH ya, dan meninggikan Satan, seolah-olah Satan itu sama dengan YHWH. Itulah daftar Elohim pada kita, pada Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonis Masya Wira Kodes, memberkati dan memimpin kita, sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.